Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPODK. Kalau sebelumnya saya pernah bincang-bincang tentang organ reproduksi perempuan, hari ini kita bincang-bincang tentang penyakit apa saja yang bisa menyerang organ reproduksi perempuan. Jadi penyakit dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumor kandungan, ya. Tumor ini bisa jinak, bisa ganas. Contoh tumor yang jinak adalah miom, kista, polip, itu salah satu tumor jinak. Kalau ganas kita sebutnya kanker, kanker mulut rahim, kanker badan rahim, kanker di saluran telur atau indung telur bisa saja terjadi. Ya. Yang kedua adalah infeksi. Infeksi macam-macam tuh, mulai dari infeksi mulut rahim, infeksi rahimnya sendiri, atau tubo ovarial abses, infeksi di saluran telur, indung telur, kita bilang tubo ovarial abses, itu infeksi, ya. Tumor, infeksi, dan yang satu lagi adalah kelainan kongenital, ya. Kelainan kongenital ini adalah kelainan bawaan dari lahir, ya, yang meliputi bisa rahimnya terbelah menjadi 2 seperti uterus bicornu, bisa juga vaginanya tidak terbentuk, ya, atau hymen imperforata, selaput darahnya tidak ada lubangnya yang menghubungkan sehingga darah haid tidak bisa keluar, ya, itu antara lain. Jadi kita lihat ya satu-satu ya. Nah, kemarin kita udah bahas ya di rahim, ini mulut rahim di sini, ini vagina, ya. Nah, penyakit itu bisa mulai dari miom di sini. Miom adalah tumor, ya, tumor kandungan itu antara lain miom, tumor yang tumbuh di otot rahim. Ya, kemudian kalau saya ngomong tentang kista, kista itu adanya di indung telur sebelah sini, ya. Jadi beda organnya. Miom di otot rahim, kista di indung telur. Kemudian kalau dibilang polip, polip di dinding dalam rahim, ini polip di sini, dinding dalam rahim berupa benjolan, ya. Masing-masing ini ada gejalanya sendiri-sendiri seperti miom, ya. Efeknya kalau miom tumbuhnya ke arah luar pendesakan, kalau ke arah dalam seperti ini, efeknya adalah mens yang banyak, ya. Ada satu lagi miom yang batasnya tidak jelas yang sering saya ceritakan, yaitu adenomiosis. Adenomiosis ini batasnya tidak jelas, beda dengan miom. Karena adenomiosis ini adalah endometriosis yang tumbuh di otot rahim, ya. Biasanya gejalanya adalah mens yang sakit. Nah, kalau kista ada di sini, ya, kista endometriosis. Nah, infeksi macam-macam. Kalau ngomong tentang infeksi berarti penyebabnya adalah kuman-kuman, ya. Infeksi pada organ reproduksi perempuan biasanya modelnya ascending infection, dari bawah ke atas dia menyebarnya. Mulainya tentunya dari vagina sini, ya. Infeksi vagina, kumannya akan berkumpul di sini, akan menyebabkan infeksi mulut rahim di area sini. Infeksi mulut rahim yang dibiarkan akan berkepanjangan menjadi infeksi badan rahim, endometritis kita bilangnya. Infeksi yang ada di sini kalau berjalan terus dia akan ke kiri kanan sini ke saluran telur, ya, menjadi salpingitis, akan menyebabkan penyumbatan saluran telur, ya, bikin susah hamil, ya, bahkan kadang-kadang bisa bengkak hidrosalping atau bahkan isinan napiosalping kita bilangnya. Nah, kemudian kalau ternyata berjalan terus bisa menyebabkan tubo ovarial abses, saluran telur bengkak, indung telur juga terinfeksi, menyebabkan abses di situ. Nah, tubo ovarial abses ini kadang-kadang memerlukan operasi segera karena rasa nyeri, demam, dan biasanya terkumpul nanah di sini yang harus segera dievakuasi. Nah, itu antara lain penyakit-penyakit organ reproduksi yang harus diwaspadai. Karena itu, lakukanlah screening organ ginekologi, ya, mulai dari pap smear, ya, dan USG transvaginal untuk diri sendiri. Sekali lagi, pap smear hanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja. Untuk bagian dalam sini yang tidak terlihat, ya, seperti misalnya kanker badan rahim, ya, atau kista di sini yang merupakan calon kanker indung telur, hanya bisa dilihat dengan USG transvaginal. Satu lagi saya terlupa, satu lagi adalah kanker yang tadi saya bilang harus diwaspadai. Kanker organ reproduksi, ya, akan menyerang organ reproduksi mulai dari mulut rahim di sini, kanker serviks kita bilangnya, kanker badan rahim yang tidak ada deteksi dininya, ya, satu-satunya kanker ginekologi yang tidak ada deteksi dininya itu kanker badan rahim, ya. Kemudian kanker di saluran telur juga bisa, ya, meskipun sangat jarang. Dan silent killer adalah kanker ovarium di sini, ya.
karena tidak ada gejalanya sama sekali. Kanker organ reproduksi ini dalam tahap awal stadium 1 tidak ada gejalanya sama sekali. Karena itulah pentingnya melakukan deteksi dini yang tadi saya bilang, pap smear dan USG transvaginal. Nah, khususnya mengenai kanker organ reproduksi yang tadi saya sebutkan sudah pernah saya bahas sebelumnya di IGTV saya. Silakan bisa disaksikan sendiri. Sekian, terima kasih, semoga menjadi manfaat.